Halo teman-teman, welcome back to Brandy M Channel. Jadi hari ini aku mau memberikan ke kalian tips bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom tanpa harus login ataupun tanpa harus buat akun ya teman-teman. Menggunakan HP Android sebagai peserta. Caranya gampang sekali, pokoknya kalian tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip pokoknya supaya kalian paham dan tahu bahwa Zoom juga bisa digunakan tanpa kalian harus punya akun terlebih dahulu. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini kita mulai dari download dulu aplikasinya teman-teman. Kalian tinggal ikuti aku aja karena aku juga benar-benar mulai dari nol dari downloadnya teman-teman. Kita klik aja di sini Zoom, langsung paling atas itu langsung kalian klik OK. Terus jangan lupa kalian tinggal install. Ada 57 MB space yang dibutuhkan. Pokoknya kalian juga harusnya sih aman untuk aplikasi HP-HP standar kayak kita ya teman-teman. Oke, kita tunggu aja sampai dengan selesai. Dan kalau sudah ke download semua, kalian tinggal klik open pada button open. Jadi teman-teman, inilah tampilan awal dari aplikasi Zoom. Sebenarnya kalian kalian sudah install ini aja, kalian udah bisa mengikuti join a meeting ya teman-teman. Jadi tidak harus memiliki akun atau tidak perlu harus login. Sebenarnya kalian juga udah bisa. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kalian klik aja join a meeting. Nanti di sini kalian tinggal diminta meeting ID-nya. Di sini aku udah buat contoh meeting ID-nya. Aku buat yaitu 828 198 3244. Ini contoh aja ya teman-teman, meeting ID-nya nggak perlu kalian tiruin karena setelah video ini dipublish ya room ini akan dihapus ya teman-teman. Terus kalian juga bisa di sini nge-default sendiri nama kalian apa, misalnya kayak aku bikin namanya Eudora misalnya teman-teman. Terus di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah kalian don't connect to audio sama turn off my video. Jadi di sini maksudnya adalah teman-teman, ketika kalian join ke sebuah meeting, sebuah room, kalian bisa langsung terkoneksi ke audio dan video kalian tuh nyala. Atau kalian mau ketika gabung itu dua-duanya mati. Jadi kalian bisa ngeset sendiri. Tapi saran aku lebih baik ketika kamu mau join ke suatu room, ya itu harusnya kalian matikan terlebih dahulu aja dulu. Turn off videonya dinyalain sama don't connect to audio. Nanti setelah kalian masuk ke room, baru nanti kalian bisa nyalakan otomatisnya ya teman-teman. Jadi saran aku lebih baik kalian matikan dulu keduanya. Terus di sini setelah selesai kalian tinggal klik join. Tinggal klik join teman-teman. Terus kalian tunggu aja sampai si pembuat room itu tadi menerimanya. Oh ya, di sini juga kalian diperlukan untuk meeting passcode-nya atau istilahnya tuh kalau misalnya di media sosial itu passwordnya untuk kita bisa join ke dalam room. Jadi aku masukin dulu teman-teman passwordnya HD V besar 1 M Z. Nah, ini dia teman-teman. Nanti kalau sudah kalian tinggal klik OK. Jadi untuk meeting ID sama meeting passcode ini sebenarnya udah disediakan oleh pembuat room teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bingung karena ketika kalian mau Zoom nanti si pembuat room itu akan membagikan atau men-share ke kalian mengenai meeting ID sama passcode-nya ya teman-teman. Dan di sini setelah kalian masuk akan ada keterangan di mana dikatakan bahwa di situ the host will let you in soon. Artinya apa? Artinya kalian menunggu terlebih dahulu konfirmasi dari si pembuat roomnya atau biasa disebut dengan host. Jadi di sini kita tunggu dulu sampai si adminnya itu memverifikasi apakah kita itu memang join ke dalam Zoom-nya atau tidak ya teman-teman. Aku verifikasi dulu lewat satu akun lainnya. Nah, ini dia teman-teman, udah aku verifikasi dan ini langsung mengkoneksi ke dalam roomnya. Kita tinggal tunggu beberapa saat, tidak lama. Dan ini dia, kita udah join ke dalam Zoom meetingnya teman-teman. Di sini masih 2 partisipan karena aku cuma buat contoh 2 ya teman-teman. Kalau misalnya ada lebih atau banyak, ya kalian tinggal tinggal invite yang lainnya teman-teman. Dan di sini yang aku katakan tadi, kalau ketika kalian login tadi teman-teman, di sini video kalian akan otomatis mati karena kita tadi sengaja emang mati ya teman-teman. Jadi kalau untuk caranya untuk menyalainnya kalian tinggal klik aja start video ini. Nah, dia akan otomatis menyala seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa di allow dulu, kita berizin.
Nah, ini dia teman-teman. Jadi dia akan otomatis ke buka kameranya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk audionya kalian jangan lupa join audio dulu. Kalau kalian nggak join audio, maka suara kalian tidak akan terdengar dan suara dari hostnya juga tidak akan terdengar. Jadi klik aja join video, terus kalian klik aja wifi or cellular data. Jadi kita mau dipakai wifi-nya atau cellular datanya, klik allow dan lain sebagainya. Dan di sini kan kalian bisa lihat ketika kalian masuk join room, di sini otomatis akan ke mute suara kalian terlebih dahulu. Nah, untuk menghidupinya bagaimana ya kalian tinggal klik aja. Nah, kalau ini udah diklik, kalian bisa dengar kan? Jadi seperti itu teman-teman caranya. Jadi otomatis suara kita sudah masuk ya teman-teman dan video kita sudah terekam. Lanjut teman-teman, di sini aku akan kasih tahu bagaimana cara kita ingin mengganti display name kita. Misal kita kan Eudora namanya, aku mau ganti display name dulu. Kalian gampang caranya, kalian tinggal klik di partisipan. Terus kalian tinggal klik di mana kalian tadi Eudora. Kalian tinggal klik sekali aja, terus kalian klik rename. Tinggal kalian ganti, misalnya mau ganti namanya apa. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, maka otomatis display name kalian akan berganti ke nama yang kalian baru perbarui. Jadi seperti itu, gampang sekali untuk mengganti display name. Apalagi kita anak sekolah, anak mahasiswa kan biasanya dibutuhkan kode-kode mata kuliah ataupun kode-kode jurusan supaya bisa lebih mudah untuk disortir. Nah, kalian tinggal ganti aja nama kalian di partisipan, terus klik sekali, baru kalian klik rename. Seperti itu teman-teman. Zoom ini juga ada disediakan fungsi chat, teman-teman kalau tahu. Di sini kalian tinggal klik aja more. Jadi di klik more itu kalian bisa chat langsung ke personal hostnya atau ke seluruh yang ada di room tersebut. Kalian tinggal pilih aja yang di send to itu. Kalian mau ke everyone atau ke hostnya. Berhubung di sini Alucard hostnya, jadi kalian bisa mengirim melalui PC, istilahnya PC Alucard. Misalnya aku mau kirim lewat PC, kalian klik aja Alucard. Terus kalian bilang hi misalnya. Nah, otomatis ini akan terkirim ke direct message-nya si Alucard. Aku coba balas dulu ya teman-teman. Nah, jadi udah dibalas kan. Nah, jadi emang di sini juga bisa melakukan chat baik itu personal maupun ke everyone, ke seluruh yang ada di room teman-teman, seperti itu. Dan di Zoom ini juga teman-teman dikasih fasilitas untuk angkat tangan. Jadi apalagi kita yang anak-anak yang masih sekolah ataupun masih mahasiswa itu kan biasa diberi pertanyaan ke dosen. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian kalau misalnya di waktu di offline ya, kalian kan tinggal angkat tangan langsung. Nah, kalau di sini juga ada, itu namanya raise hand ya teman-teman. Tinggal klik aja di partisipan kembali, terus kalian klik aja. Nah, terus kalian klik raise hand. Itu artinya kalian ada interupsi bahwa kalian itu sedang angkat tangan seperti itu teman-teman. Jadi nanti hostnya ataupun dosen kalian atau bos kalian atau yang lagi si pembicaranya bisa melihat tanda dari teman-teman sehingga teman-teman bisa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Seperti itu teman-teman. Jadi ada fungsi untuk mengangkat tangan teman-teman. Nanti cara menghilangnya gimana ya, kalian tinggal klik lagi sekali seperti ini, terus kalian klik lower hand tadi ya teman-teman, maka otomatis tanda angkat tangannya akan hilang ya teman-teman. Jadi itulah fungsi dari raise hand-nya si Zoom ini teman-teman. Kalian juga bisa sebenarnya melalui more juga, karena di sini juga udah disediakan raise hand. Jadi kalian bebas mau yang di bagian partisipan atau di more. Selain itu juga di sini disediakan beberapa emote ya teman-teman. Jadi misalnya ada yang presentasinya bagus ini, kalian kasih aja persia tepuk tangan gini. Nah, nanti kan bisa dilihat, oh ada yang memberikan respon nih bagus untuk yang pembicara tadi. Itu juga teman-teman, di Zoom ini juga kita sebagai peserta itu diberikan akses untuk melihat meeting ID maupun passcode-nya. Jadi kalau seumpama nih ada teman kalian yang lupa meeting ID sama passcode-nya, kalian bisa memberitahukan melalui klik aja yang ada logo Zoom di atas tengah.
Nah, di sini nanti bisa terlihat meeting ID-nya, hostnya, sampai ke passcode dan invite link-nya juga ada. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kalian bisa nge-share ini ke teman kalian yang ketinggalan ataupun yang lupa. Dan itu teman-teman, yang bisa kita lakukan lagi sebagai peserta ini melalui Android Zoom, kalian juga bisa mengubah bentuk tampilan dari Zoom ini. Misalnya seperti ini kan tampilannya host dan kalian yang di atas. Kalau kalian mau tampilannya seperti grid, jadi kalian bisa melihat peserta lain, kalian cukup geser aja ke sebelah kanan seperti ini. Nah, nanti kan ada tampilan berupa bentuk grid. Nanti kalau misalnya anggotanya banyak, itu akan menyesuaikan. Kalian tinggal geser lagi. Jadi kalian bisa mengamati semua anggota grup lewat Android. Jadi tidak hanya di PC aja ya teman-teman, atau di laptop. Di Android juga kalian bisa mengamati langsung. Kalian tinggal geser ke kanan atau ke kiri, kalian bisa lihat langsung satu sama lain peserta lainnya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita lakukan sebagai peserta Zoom ya teman-teman. Mulai dari ganti display name, nyalain video, mute video, sampai kita bisa ngeres hand teman-teman, maksud aku, sampai juga kita tadi udah bisa chat juga. Jadi itu aja yang bisa dilakukan kita sebagai peserta. Kalau selebihnya kayak mau nge-share ataupun mau konfirmasi atau verifikasi, itu tugasnya si host ya teman-teman. Jadi di sini kalian sebagai peserta itu bisa join ke Zoom meeting tanpa login teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas buat harus milik email dulu, harus memiliki email, harus daftar akun. Tidak perlu teman-teman, karena lewat Zoom ini kita bisa join tanpa melakukan atau tanpa mendaftar akun terlebih dahulu ya teman-teman. Itu aja yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman. Dan untuk live-nya kalian gampang sekali, kalian tinggal klik live, tombol merah di atas kamera kalian, tinggal kalian klik, terus kalian pilih aja live meeting. Dan otomatis maka kalian akan keluar dari room Zoom-nya itu teman-teman, dan kembali ke halaman utama kalian. Kalau misalnya kalian mau join lagi, kalian tinggal klik join a meeting, lakukan seperti biasa, masukkan meeting ID, masukkan si join personal link name-nya teman-teman. Jadi seperti itu aja teman-teman. Ini gampang sekali, tanpa login, tanpa daftar pun kalian bisa menggunakan aplikasi Zoom. Oke teman-teman, satu lagi ini aku hampir lupa. Jadi kalau di Zoom itu juga kita bisa di-invite melalui link ya teman-teman sebagai peserta. Jadi caranya gampang sekali. Ketika kalian dibagikan link, kalian tinggal cukup klik link yang dibagikan tersebut, terus kalian pilih aplikasi mana yang kalian buka, tentunya aplikasi Zoom. Kalian tinggal klik Zoom, terus otomatis link tersebut akan mengenerate kalian ke halaman si Zoom tadi. Kalian tinggal ganti nama juga bisa. Misalnya aku di sini aku mau ganti sebagai Silvana misalnya ya teman-teman. Nanti kalian tinggal klik OK. Jadi dia akan menunggu kembali konfirmasi dari si host apakah kalian layak untuk masuk ke room. Oke teman-teman, jangan lupa kalian komen, like, share, dan subscribe channel YouTube aku. Pokoknya aku akan membagikan tips-tips lainnya secara jelas, secara ringkas, detail, supaya kita semua ngerti, paham tentang teknologi yang ada. Jangan lupa kalian sehat-sehat terus, bahagia terus, dan sukses terus dalam apapun kegiatan kalian. Teknologi for life.